Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rizqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab At-Tazhib fi Adillah Matan Ghayah wa Takrib. Atau Matan Takrib lah ya. Kitab Matan Takrib cuma bersama ada dalilnya. Alhamdulillah sudah di halaman 166 kitab PDF. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Abu Suja' berkata, wa turaddul mar'atu bi khamsati uyubin. Dan dikembalikan akan perempuan dengan 5 aib. Jadi maksud dikembalikan di sini boleh dipasah nikahnya. Ketika kita sudah menikahi seseorang perempuan, dia sudah jadi istri kita. Kemudian sebelum kita melakukan hubungan intim, boleh kita pulangkan dia ke orang tuanya. Dalam arti ini bukan talak, tapi pasah. Jadi perbedaan talak dan pasah, kalau talak kan mengurangin. Tadinya talak 3, kalau kita talak 1 tinggal 2. Artinya kalau masa iddahnya selesai, kita nikah lagi sama dia, tinggal sisa talak 2 lagi. Adapun pasah ini tidak mengurangi bilangan talak. Karena ada aib-aib yang tertentu nanti di sini sehingga kita pasah. Jadi talak itu jumlah talak tidak berkurang. Andaikan pada suatu hari kita menerima dengan segala kekurangannya, kita menikah lagi, kita masih memiliki bilangan talak 3. Masih ada 3 talak. Ya, artinya fasah ini tidak mengurangi talak. Waturaddu dikembalikan akan perempuan bi khamsati uyubin dengan 5 aib. Ini 5 aib yang ada pada perempuan. Yang mana 5 aib? Bil jununi. Ini bil junun berarti kita badal kepada bi khamsati ya kan. Bil junun pertama dengan sebab gila. Junun ini bahasa Arab. Nah, kalau kita terjemahkan artinya gila. Apa sih arti gila? Zahabul akli ma'a baqail harakati wal quwwah. Junun ini hilang akalnya, tapi masih ada gerakan dan kekuatan. Artinya wanita itu kuat, masih bergerak, berjalan seperti biasa. Cuma akalnya nggak ada. Nah, itu namanya junun. Nah, jadi boleh dengan kita nggak tahu sebelum menikah, ataupun kita tahu kan juga nggak apa-apa. Begitu sesudah menikah ternyata gila. Nah, kita nggak mau mengurus orang gila ya pisah. Artinya kalau pisah ini nanti maharnya bagaimana? Nah, tidak perlu membayar mahal. Mahar nanti dikembalikan. Kalau kita udah terlanjur memberikan mahar, mahar dipulangin nanti. Dengan ketentuan tentunya sebelum menyentuhnya. Wal juzam. Dan dengan sebab juzam. Juzam ini bahasa Indonesia apa ya? Kusta barangkali ya. Jadi kalau bahasa Arabnya definisinya illatun yahmaru minhal adu summa yaswadu. Satu penyakit yang menyebabkan anggota badan memerah, kemudian menghitam, kemudian kadang-kadang berakhir anggota badan itu rontok, copot satu persatu jarinya, ya hilang satu persatu. Nah, itu juzam, kusta bahasa kita. Wal baras dan dengan sebab baras. Baras ini semacam putih-putih di kulit. Bayatun yakunu bil jildi tadhabu bihi damawiyah. Putih yang ada di kulit yang menyebabkan darahnya nggak ada. Jadi kulit terkena penyakit memutih, dia kering, nggak ada darah. Nah, itu bahasa Indonesianya nggak tahu saya apa itu namanya. Kalau juzam kusta, kalau baras ini ya semacam kusta juga. Ada belang-belang putihnya. Warateki dan selanjutnya dengan sebab ratak. Jadi ratak itu artinya insidadu mahalil jima bilah tertutup tempat jima atau kemaluan perempuan tersebut, mohon maaf, tertutup dengan daging. Ya, tertutup dengan daging. Nggak tahu kenapa dia nggak bisa dijima. Nah, ini boleh dikembalikan. Wal qarani dan dengan sebab karan. Karan itu sama seperti ratak, cuma bedanya insidadu mahalil jima bi adumen. Tertutup tempat jima tadi atau vagina perempuan dengan tulang.
abdomen ada tulang. Nah ini. Kita lihat kitab tazhibnya ini kan ada satu nih. Nah, ini. Satu, al-muradu biradi annahu yasbutu lizzauji khiyaru faskhi aqdin nikah. Formula yang dimaksud dengan tolak dikembalikan tadi perempuan dengan sebab 5 ayat. Formula yang dimaksud dengan rad dengan dikembalikan annahu bahwa sungguh hal dan sya'an itu yasbutu lidzauji sebut berlaku untuk suami oleh khiyaru, oleh memilih faskhi akdin nikah, oleh memilih memasah akad nikah. Artinya nikah yang sudah terakad tadi bisa dipisahkan. Wala mahara alaihi dan tidak ada mahar di atasnya laki-laki. Di mana dia tidak perlu memberikan mahar hina izin ketika itu. Nah, itu maksud berat. Tapi tentunya sebelum dia dijima. Kalau dia sudah dijima nanti kemudian mau dipasang, boleh juga. Cuma maharnya tetap diberikan kepada si perempuan. Oh, di sini beliau mengartikan juzam itu qila dikatakan orang. Huwa maradun yahmarru minhul udu. Dianya juzam atau kusta itu penyakit yang memerah darinya penyakit oleh anggota badan memerah. Summa yaswadu kemudian hitam ya. Summa yataqatta'u wa yatanasaru kemudian putus-putus ianya anggota wa yatanasaru dan berjatuhan ya copot. Wal barasu bayadun syadidun dia bekaul jilda. Bermula baras itu putih yang sangat yang yang memerahkan juga ya bekamu yang mengeringkan ianya putih akan kulit wayadhabu wayadhabu atau wayudhibu dumumi damawiyatahu. Yudhibu kita baca karena yadhabu kan lazim kan tadi tambah hamzah dan menghilangkan ianya putih tadi akan darahnya kulit. Darahnya putih, bukan darahnya putih, kulitnya memutih, kering hingga darahnya hilang. Warataku insidadu mahalil jima' billah yuda. Ratak itu artinya tertutup tempat jima' dengan daging. Wal karnu insidadu mahalil jima' bi'atumen. Karen ini tersumbat tempat jima' dengan tulang. Apa dalilnya? Ruya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diriwayatkan akan bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tazawwaja imra'atan. Menikahi hanya Nabi akan seorang perempuan min Ghifarin dari suku Ghifar. Suku Ghifar. Ini luar biasa suku Ghifar. Nabi pernah mendoakan ya keampunan terhadap suku Ghifar. Gara-gara apa namanya salah satu sahabat Nabi kan ada namanya eh, lupa namanya Al-Ghifari. Abu Zar ya, Abu Zar Al-Ghifari yang terkenal luar biasa sangat zuhud. Falamma dakhalat alaihi, maka manakala masuk ianya perempuan tadi kepada Nabi, ra'a bikashhiha. Dia melihat ianya Nabi bikashhi di lambungnya perempuan bayatan akan putih. Nah, ini namanya baras tadi. Faqala, maka berkata ianya Nabi, ilbasi siyabaki. Pakaikan olehmu akan pakaianmu, walhaqi pulanglah kamu bi ahlika ke keluargamu. Artinya dipasah. Nah, ini dalilnya. Waqala li ahliha. Berkata ianya Nabi bagi keluarganya si perempuan, dallastum alayya. Dallastum, kalian telah menipu ya. Dallastum, maksudnya kalian telah menutupi sesuatu kepadaku. Itu yang nggak dijelaskan sebelumnya. Atau mungkin saja karena keluarganya nggak tahu kan ada putih-putih di badannya. Rawahul Baihaqi meriwayatkan akan ini hadis oleh Al Baihaqi juzuk 7 nomor 214. Min riwayati Ibni Umar dari riwayat Ibni Umar radhiyallahu anhu. Al-Kashhi ini beliau mengartikan lagi bikashhiha al-kashhu al-junub al-junbu al-janbu al-janbu lambung. Wal muradu bil bayat al baras. Bermula yang dimaksud dengan bayat dalam hadis tadi itu baras. Supa ya, supa ya. Baras itu supa. Kalau juzam tadi kusta. Jadi Nabi menyatakan ra'a bi kashhiha bayatan. Melihatnya Nabi di lambungnya perempuan akan bayat, baras. Waqisul baki alaihi dan dikiaskan akan sisa yang ada dalam matan alaihi di atasnya baras. Hadis memang tentang baras doang, tentang putih. Yang lain semacam gila tadi juzam kan, ratak, tertutup tempat jima semuanya dikiaskan kepada baras ini. Kalau baras yang ringan saja boleh pasah apalagi yang lain semacam gila. Wa qawwa hadzal hadisa ma rawahu Malik fil Muwatta dan menguatkan akan ini hadis
oleh hadis yang lain telah meriwayatkan akannya oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. An Umar dari Umar radhiyallahu anhuma, qala berkata ianya Sayyid Umar, ayyuma rajulin tazawwaja mar'atan. Bermula siapapun laki-laki itu yang menikahi ia akan seorang perempuan. Fiha jununun, yang di dirinya perempuan itu ada gila, au juzamun ada kusta, au barasun atau ada supa. Nah, wafi riwayatin dan pada riwayat yang lain, au karanen. Berarti karanon kita baca ya. Biha jununun, biha karanon. Bermula siapapun laki-laki itu yang menikahi ia akan seorang perempuan yang di perempuan itu ada gila, ada juzam, ada baras dalam satu riwayat au karanon atau ada karan tersumbat dengan tulang tadi. Famassaha, maka menyentuh ia akannya si perempuan. Maksudnya dia udah tahu ada penyakit tadi, dia tetap menjimaknya. Falaha sodakuha kamilan, maka baginya si perempuan itu maharnya si perempuan hal keadaan mahar yang sempurna. Kalau disentuh juga nggak langsung pasah, tetap harus bayar mahar. Wazalika ghurmun li zaujiha ala waliha. Bermula demikian itu sebagai bayaran, bermula demikian itu bayaran bagi suaminya di atas walinya si perempuan. Artinya si perempuan tetap berhak mahar, cuma keluarga si perempuan itu kalau suaminya meminta ya, suaminya meminta boleh meminta ganti kepada walinya si perempuan. Ini kalau kesalahan wali tidak memberitahukan aibnya sebelum dinikahkan. Ya, tapi ini pembahasannya sedikit doang ya. Ya, nggak ada syarahan. Ya, mungkin begini aja. Ya, sepintas ya. Kalau kita untuk mendalaminya saya juga kurang paham. Kalau nggak lihat kitab harus kita baca Hasyiah Bajuri. Insya Allah khatam ini nanti baru kita berdalam di Bajurinya. Ini lebih kepada mengupas mata. Kita lanjutkan. Wa yuraddur rajulu bi khamsati uyubin, dan dikembalikan akan laki-laki dengan 5 aib juga. Sebagaimana laki-laki boleh mempasah perempuan, perempuan juga boleh mempasah laki-laki. Kalau di laki-laki ini ada salah satu dari 5 aib ini. Nggak disyaratkan harus ada lima-limanya. Satu saja sudah cukup. Dikembalikan akan laki-laki dengan sebab 5 aib. Yang pertama bil junun, dengan sebab gila. Sama gila, hilang akal tapi anggota masih bergerak, badan sehat. Akal doang yang hilang. Wal juzami sama kusta tadi. Wal barosi sopak sama. Wal jabbi, dan dengan jab. Nah, jab ini yang berbeda. Jab itu apa arti jab? Nah, kata zakar. Jab ini nggak punya kemaluan. Laki-laki nggak punya kemaluan. Pas sudah nikah ternyata nggak punya kemaluan kan. Bagaimana perempuan bisa terjaga kalau suaminya nggak punya alat tempur? Nah, ini jabi kata zakar, putus zakarnya. Ini kelihatannya baik putus semua atau sebagian. Wal unnati, dan unnah. Unnah ini ajizur rajuli anil wata. Impoten. Laki-laki tidak mampu melakukan hubungan suami istri karena tidak mau ereksi, tidak mau bangun kemaluannya. Ini boleh seorang perempuan uh, tentunya mengadu ya ke pengadilan, atau kalau di kampung ya mungkin kalau nggak ada pengadilan ya ada apa namanya, ada apa namanya, orang-orang khusus kan, orang-orang tua yang diangkat oleh masyarakat untuk mengurus suatu persoalan umat, biasanya ada di kampung-kampung. Tapi sekarang lebih ke pengadilan karena nikahnya kita di KUA. Ini kita lihat dalilnya. Al jabu kata zakar ya. Jabu itu putus zakarnya. Wal unnatu adamul qudrati alal wat'i. Tidak punya kemampuan untuk melakukan wadah. Kenapa? Li adamin tisyarid zakari, karena tidak mau bangun kemaluan. Wasabata khiyarur raddi lizaujati kiasan ala subutihi lizauji. Dan sebutlah oleh khiyar mengembalikan bagi istri karena mengkias kepada sebutnya khiyar bagi suami. Yang sebagaimana kalau di istri ada salah satu dari 5 ayat tadi boleh pasah, istri juga boleh memasah suaminya. Cuma ada ketentuan di impoten ini, ada syarat, nggak langsung boleh. Walakin al-inninu yu'ajjalu sanatan min hini raf'ihal amra lil qadha. Tetapi bermula si ainin, tetapi bermula si ainin, inin ini orang yang impoten tadi, itu diberi tempo akan dianya si ainin setahun min hini raf'iha, mulai dari waktu mengangkatnya
mengangkatnya hukum, dari waktu mengangkatnya si perempuan, melaporkannya si perempuan al-amra akan perkara lil qada bagi keputusan hukum pengadilan. Semenjak dia mengadu bahwa suaminya impoten, itu diberi tempo setahun untuk berobat. Lumayan lama setahun ini ya, perempuan harus bersabar. Tetapi bermula si Inin itu yu'ajjalu. Diberi tempo akan dianya si Inin setahun min haini raf'iha, mulai dari waktu mengangkatnya si perempuan tadi, si istri akan perkara tadi, perkara dia, permasalahan dia lil qada bagi qadhi, bagi keputusan hukum. Ya. Fa illam yahsulil wat'u khilalaha, maka jika tidak terjadilah oleh watak khilalaha pada celah-celahnya setahun, dalam setahun masih dia belum mampu melakukan jima, belum sembuh. Sabatalah hakul fasakhi, niscaya sebutlah baginya si perempuan oleh hak pasah. Setahun. Nah ini perempuan harus tahu nih setahun waktunya, jangan buru-buru, harus bersabar. Kenapa harus diberi tempo setahun? Li'anna dzalika qad yakunu li'illatin tadhhabu biikhtilafil fusuli. Karena demikian terjadi impoten tadi, kadang-kadang ada ianya demikian itu li'illatin karena sebab penyakit mungkin. Tadhabu yang hilang ianya penyakit biikhtilafil fusul dengan berbeda musim. Fusul ini musim-musim ya. Kadang seorang laki-laki itu tergantung cuaca juga. Musim kemarau, syahwatnya berbeda dengan musim dingin kan. Nah, kadang yang menyebabkan dia impoten tadi karena cuaca yang berbeda atau karena penyakit apapun yang bisa sembuh dalam masa-masa setahun. Itu hadis alasan pertama. Yang kedua, walima rawahul Baihaqi, karena hadis yang meriwayatkan akan nyama oleh Baihaqi an Umar, dari Umar radhiyallahu anhu, anna mura'atan atatuhu, bahwa sungguh seorang perempuan itu datang ia kepadanya Sayyidina Umar. Fa akhbarathu, maka memberitahukan dirinya perempuan akannya Sayyid Umar, anna zaujaha, bahwa sungguh suaminya itu la yasilu ilaiha, tidak sampai ianya suami kepadanya si perempuan. Enggak sampai, maksudnya ini bahasa kinayah ya. Sangat sopan sekali, enggak sampai, enggak menyentuhnya, enggak punya daya. Fa ajjalahu haulan, maka memberi tempo ianya Said Umar akannya si laki-laki suaminya haulan setahun. Falamma inqadha haulun, maka manakala berlalulah oleh setahun, walam yasil ilaiha, dan tidak sampai ianya si laki-laki kepadanya si istri, masih belum dijima juga, khayyaraha, maka menawarkan pilihan ianya Sayyid Umar akannya si perempuan, kamu memilih untuk meninggalkan suamimu atau tetap bersama suamimu. Fakhtarat nafsaha, maka memilih ia akan dirinya, artinya dia memilih dirinya, memilih untuk berpisah, khawatir nggak bisa menjaga diri kan. Nah, fafarraqa bainahuma, maka memisahkan antara keduanya suami dan istri tersebut oleh Said Umar. Wa ja'alaha tatlikatan bainatan, dan menjadikan ia akannya seperempuan akan talak yang bain. Maksudnya di sini dipisahkan ya, dipisahkan. Ya, karena ini kan cerita pasah berarti. Jadi kalau tadi pasah di atas kan tidak mengurangi bilangan talak, tapi di sini ditalak. Nah, jadi kalau ditalak kan bukan pasah. Jadi kalau kita artikan tatlikatan bainat talak satu juga bisa, tapi kita harus lihat syarah dulu. Ini Sayyidina Umar mentalaknya atau memisahkan. Tapi kalau kita lihat babnya, ini bab pasah, tidak mengurangi uh, jumlah bilangan talak. Maka menjadikan yang Umar akannya si perempuan itu akan tatlikatan bainah, akan talak yang bain. Nah, ini udah selesai berarti. Ini udah pasal yang lain ya. Nah, mungkin penjelasan singkat seperti itu, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kira ini Arabnya nggak perlu ini, sangat jelas sekali semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.